Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat, baik itu nikmat iman, nikmat sehat, nikmat Islam, nikmat kesempatan, sehingga kita bisa berkumpul di sini, tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Marilah kita sama-sama belajar. Hari ini kita membahas tentang iman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi ini meliputi pengertian, dalil, sifat-sifat, tugas-tugas malaikat, beserta hikmah beriman kepada malaikat. Mulai saja langsung pada yang pertama, yaitu pengertian iman kepada malaikat. Malaikat ialah makhluk Allah yang gaib, diciptakan dari nur atau cahaya, tidak pernah durhaka terhadap Allah, dan selalu patuh menjalankan apa-apa yang diperintahkan Allah. Setiap mukmin dan muslim wajib beriman kepada malaikat Allah, yaitu percaya sepenuhnya akan adanya makhluk Allah yang gaib dan tidak pernah durhaka kepada Allah, serta senantiasa taat dan patuh pada perintah Allah. Perhatikan Quran Surat At-Tahrim ayat 6 berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, peliharalah dirimu, wa ahlikum naro, dan keluargamu dari api neraka, wa quduhan nas, yang bahan bakarnya adalah manusia, wal hijarah, dan batu, alaiha malaikah, penjaganya malaikat-malaikat, ghiladun syidad, yang kasar dan keras, la ya'sunallah, dan tidak mendurhakai Allah, ma amarahum, terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat yang wajib diketahui itu berjumlah 10. Berikut adalah nama-nama tugas malaikat yang wajib diketahui beserta tugasnya masing-masing. Yang pertama yaitu malaikat Jibril. Malaikat Jibril ditugaskan oleh Allah untuk menurunkan wahyu. Yang kedua yaitu malaikat Mikail. Malaikat Mikail ditugaskan oleh Allah untuk menurunkan rezeki. Yang ketiga, malaikat Israfil bertugas sebagai peniup sangkakala sebagai penanda datangnya hari kiamat. Keempat, malaikat Ijrail bertugas sebagai pencabut nyawa atau roh setiap manusia saat ajal datang. Dan malaikat Ijrail ini disebut juga dengan malaikat maut. Yang kelima, malaikat Mungkar, yaitu bertugas sebagai penanya di setiap manusia di alam kubur. Yang keenam, malaikat Nakir bersama-sama dengan malaikat Mungkar, yaitu penanya di alam kubur. Yang ketujuh, malaikat Rokib bertugas sebagai pencatat amal kebaikan atau amal soleh tiap manusia sejak hidup sampai datangnya maut. Yang kedelapan, yaitu malaikat Atid bertugas sebagai pencatat amal keburukan tiap-tiap manusia. Yang kesembilan, yaitu malaikat Malik bertugas sebagai penjaga neraka, sangat tegas, keras, dan ganas. Yang kesepuluh, yaitu malaikat Ridwan bertugas sebagai penjaga dan pengawal surga. Meskipun dari tugas-tugas malaikat yang disebutkan tadi, jumlah malaikat itu sangat banyak dan tidak bisa diperkirakan.
Sebagian dari mereka itu disebutkan namanya dan sebagian yang lain hanya dijelaskan tugas-tugasnya saja secara garis besar. Malaikat bertugas di dua alam, yaitu alam roh dan alam dunia. Adapun sifat-sifat dari malaikat-malaikat Allah berdasarkan Al-Quran antara lain, yang pertama, malaikat itu tidak pernah durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, malaikat selalu taat terhadap segala yang diperintahkan oleh Allah. Yang ketiga, malaikat senantiasa bertasbih memuji Allah. Yang keempat, tidak memiliki suatu keinginan atau nafsu. Yang kelima, malaikat diciptakan Allah dari nur atau cahaya. Adapun hikmah beriman kepada para malaikat, berikut di antara hikmah beriman kepada malaikat, di antaranya adalah 1. Bersyukur kepada Allah karena telah menciptakan para malaikat. Yang kedua, menumbuhkan cinta terhadap amal soleh. Yang ketiga, merasa takut bermaksiat karena meyakini berbagai tugas malaikat. Yang keempat, mencintai malaikat karena kedekatan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, mengetahui keagungan dan kekuasaan Allah dengan terciptanya makhluk mulia yang bernama malaikat. Yang keenam, selalu bersyukur kepada Allah karena adanya keadilan dengan diciptakannya malaikat sebagai pengawas manusia. Yang ketujuh, taat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana yang dicontohkan oleh para malaikat dalam pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedelapan, hikmah beriman kepada malaikat yaitu akan terhindar dari penyakit takhayul, khurafat, dan mistis. Yang kesembilan, hikmah beriman kepada malaikat yaitu menjauhkan manusia dari khurafat dan prasangka-prasangka yang biasanya menyelimuti diri orang-orang yang tidak beriman kepada hal-hal gaib. Yang kesepuluh, mendorong manusia untuk berlaku istiqomah sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kesebelas, selalu bersikap sabar, tidak berhenti berjuang, tidak berputus asa, serta merasa tentram dalam menjalani hidup. Dapat disimpulkan bahwa orang yang beriman kepada malaikat tidak akan pernah merasa hidup sendiri dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia berjalan dan berjuang bersama parade besar para malaikat. Kesadaran akan hal tersebut menjadikan seorang mukmin merasa tentram. Penentangan orang-orang terhadapnya justru semakin membuatnya sabar untuk terus berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala.